Berdoa selesai. Baik, Bu absen terlebih dahulu ya. Ada yang izin? Ada Bu. Siapa saja? Widya dan tugas ya. Baik, Ibu mau bertanya terlebih dahulu ya sebelum kita memulai materi pada hari ini. Di sini ada yang gemar menabung atau pernah menabung? Kalian tahu menabung itu merupakan kebudayaan dari mana? Tidak tahu? Baik, jadi menabung itu merupakan suatu kebudayaan yang dilakukan oleh Jepang, di mana pada saat itu Jepang menduduki Indonesia dan menjadikan menabung sebagai propaganda kependudukan Jepang di Indonesia. Nah, terkait dengan Jepang nih, Ibu akan membahas pelajaran hari ini yaitu mengenai dampak dari penjajahan Jepang di Indonesia. Minggu lalu kita membahas mengenai apa? Latar belakang, Bu. Ya, nah saya latar belakang ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai dampak dari penjajahan Jepang di Indonesia atau di bawah tiran Jepang. Nah, kemarin sudah ya. Nah, terkait dengan dampak penjajahan Jepang di Indonesia ada berapa dampak? Ada satu dampak dulu nih. Ini dampak negatifnya ya. Gimana dampaknya ini? Ada beberapa bidang. Ada berapa bidang? Coba kita sebutkan dulu bidangnya. Yang pertama itu bidang sosial, kemudian bidang pemerintahan, ketiga bidang budaya dan pendidikan, kemudian yang selanjutnya itu bidang militer, dan yang terakhir itu mobilisasi perempuan dan tenaga kerja. Ya, nah sekali ya. Tiga. Baik, jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Bu Nima bahwa dampak penjajahan Jepang terdapat beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang Sosial. ya, bidang sosial. Ada yang bisa menjelaskan apa itu bidang sosial? Dampak di bidang sosial? Silakan, Satya. Jadi dampak di bidang sosial itu pada dasarnya ada dua hal yang menjadi prioritas Jepang saat menjajah Indonesia. Yang pertama menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua memobilisasi bangsa Indonesia untuk kepentingan perang Asia Tenggara. Ya, benar itu dulu Satya. Jadi dalam bidang sosial terdapat dua elemen yaitu menghapuskan pengaruh-pengaruh dari bangsa Eropa. Yang nomor dua adalah apa? Memobilisasi bangsa Indonesia untuk kepentingan perang Asia Tenggara. Ya, berarti untuk kepentingan perang Asia Tenggara. Asia Tenggara, ada yang masih ingat di mana terjadinya perang Asia Tenggara? Lupa? Jadi perang Asia Tenggara ini tolong diingatkan nanti ya, nanti untuk tugas atau di UTS itu kan terlihat ya soalnya. Jadi perang Asia Tenggara itu terjadi ketika Jepang mengebom angkatan militer Amerika Serikat, yaitu tempatnya di Pearl Harbor. Nah, yang kedua yaitu dampak di bidang pemerintahan. Ada yang bisa menjelaskan mengenai dampak di bidang pemerintahan? Tiga. Saya, Bu. Silakan Kartika. Jadi dampak pada bidang pemerintahan itu saat Jepang mulai berkuasa, pejabat-pejabat kolonial yang berasal dari orang Eropa disingkirkan, namun orang Indonesia dipertahankan atau bahkan dipromosikan dan dapat menduduki jabatan yang dulunya hanya untuk orang Eropa. Ya benar ya, apa yang dikatakan oleh Kartika. Oke, pause terlebih dahulu. Jadi salah
Ya. Nah, karena tadi sudah membahas mengenai di bidang pemerintahan, selanjutnya kita akan membahas mengenai budaya dan juga pendidikan. Ada yang bisa? Silakan Bu Tima. Jadi dampaknya di bidang budaya dan pendidikan itu Jepang ingin menghapus pengaruh Barat di Indonesia termasuk dalam bidang bahasa dan budaya. Dan sebagai lanjutannya Jepang berusaha untuk mempromosikan bahasa mereka untuk menggantikan bahasa Belanda. Ya, berikutnya sebelum Bu Tima. Jadi saya katakan Bu Tima bahwa salah satu bidang yaitu bidang budaya dan pendidikan Jepang itu mempromosikan bahasanya yaitu bahasa Jepang yang dan menyingkirkan bahasa Belanda. Tetapi dalam bidang budaya juga selain di bahasa, di mana ada yang tahu? Mungkin di sini ada yang tahu atau sering menonton film Jepang atau film Korea, di mana ada tradisi penutupan kepala. Apa yang tahu? Seperti itu ya. Nah, dan itu merupakan pengaruh dari kebudayaan Jepang. Nah, selanjutnya di dampak militer. Di dampak militer akan dijelaskan sendiri, di mana nah, Jepang ini mendirikan suatu sekolah militer di Indonesia pada masa pemerintahannya, di mana ada beberapa organisasi militer terkenal yang dibuat oleh Jepang. Salah satunya adalah PETA. Ada yang tahu kepanjangan PETA? Tiga. Nah, ada juga beberapa organisasi di bidang militer. Ada yang bisa menyebutkan organisasi di bidang militer apa saja? Selain PETA, Bela Tanah Air, ada juga apa? Heiho. Ya, betul sekali Heiho. Apa itu Heiho? Prajurit membantu Jepang. Ya, betul. Selanjutnya ada apa lagi? Giyugun ya, yaitu yang terdapat di Sumatera. Nah, kita ke bidang selanjutnya yaitu di bidang mobilisasi perempuan dan ketenaga kerjaan. Nah, pada masa mobilisasi perempuan dan ketenaga kerjaan, wanita-wanita pada masa pemerintahan Jepang itu dipekerja paksakan. Setelah mereka diperkosa, mereka akan dijadikan pembantu atau sebagai budak seks dari para tentara-tentara Jepang ini. Nah, baik, sekian terkait dengan dampak dari penjajahan Jepang di Indonesia di berbagai bidang. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Kak Cika. Tadi kan dijelaskan mengenai dampak negatifnya saja. Apakah ada dampak positif dari penjajahan Jepang ini? Apa saja kalau ada? Baik, berikan aplaus dulu untuk Kak Cika atas pertanyaannya. Pertanyaannya cukup bagus ya, karena dari sekian dampak di berbagai bidang yang Ibu sebutkan, Ibu belum menyebutkan dampak positif dari penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, maka dari itu Ibu akan membagikan kalian lembar kerja peserta didik di mana soalnya itu mengacu pada pertanyaan dari Kak Cika, yaitu mengenai dampak positif dari penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, kalian silakan buat contoh saja ya dalam dampak positifnya. Silakan kerjakan secara berkelompok dan Ibu beri alokasi waktu sebanyak 25 menit saja. Apakah Ibu mengerti? Silakan kelompok 1, kelompok 2. Gan. Nyala. Tidak Bu. Tiga. Baik, waktunya sudah selesai ya. Apakah sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Belum. Baik, siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Ya, silakan Kak Cika. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan saya sendiri tadi, yaitu di mana salah satu dampak positif dari kedudukan Jepang di Indonesia itu adalah yang pertama itu menabung, yang di mana pada masa penjajahan Jepang yang sedang dalam suasana perang menganjurkan rakyat Indonesia untuk berhemat dan menabung. Jumlah menabung pun meningkat dengan pesat, namun jumlah uang yang terkumpul tidak terlalu banyak. Meskipun demikian, propaganda ini menyebabkan informasi tentang menabung tersebar hingga ke masyarakat awam. Seruan untuk berhemat dan menabung dirancangkan sebagai bagian dari Tiga.
Baik, berikan aplaus dulu kepada Katika sudah menjawab sendiri ya. Kami tunggu terlebih dahulu langkah dirinya. Baik, salah satu dampak positif yang disebutkan oleh Katika adalah menabung, di mana pada masa penjajahan Jepang sadar akan situasi perang pada saat itu ya, karena pada saat itu juga kekurangan sumber dana, sumber daya alam juga pada saat itu kan. Maka dari itu Jepang menerapkan suatu propaganda yang dinamakan menabung. Ya benar sekali ya, bagus sekali jawabannya dari Katika. Setelah menjawab pertanyaannya sendiri, selanjutnya kelompok 2. Ya silakan sampaikan. Baik, ini pertanyaannya kan sebutkan salah satu dampak positif dari pendidikan Jepang di Indonesia. Nah, jadi ya, yang saya temukan jawabannya ini saya tahu. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Ya berikan aplaus untuk kepada ya. Nah, salah satu dampak positif dari penjajahan Jepang di Indonesia yang disebutkan oleh kelompok 2 adalah suatu benda ya. Kalau Katika tidak benda, ini berupa benda yaitu berupa selokan di Mataram, tepatnya di mana? Di Jakarta. Ya, di Jakarta ya. Baik, karena semua sudah mempelajari dan menjawab tentang dampak positif dan juga dampak negatif dari penjajahan Jepang di Indonesia di berbagai bidang, selanjutnya kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ya. Jadi ice breaking kita hari ini adalah Johnny Wu. Silakan perhatikan dan ikuti apapun gerakan itu. Ya. Johnny Wu, Johnny. Silakan? Lagi saya ikut contohin ya. 1, 2, 3. Johnny Wu, Johnny. Silakan, ada yang mau coba? Ayo Bu, ya silakan. Nanti kan dulu. Johnny. Salah. Kenapa bisa salah? Silakan, Satya. Johnny. Salah. Gimana? Johnny Wu, Johnny. Bener nggak sih? Oh, dari sini ya. Salah. Ya. Ya, silakan dicoba terlebih dahulu. Ya. Silakan coba. Ketika Johnny Wolf. wah. Baik, karena kita sudah sedikit ya tadi mengenai Johnny Wu. Sekarang kita akan membagikan post-test. Nah, kalian silakan jawab selama kurun waktu 30 menit. Jawab dengan baik dan jawab dengan tepat. Yang apa yang telah kita pelajari tadi. Silakan. Tiga. Baik, apakah sudah selesai? Silakan dikumpulkan post-testnya. Baik, karena kita sudah latih post-test, mungkin ada yang bisa menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Satya. Ya, Bu. Baik, jadi kesimpulannya yaitu dalam penjajahan di Jepang ini terdapat berbagai bidang. Jadi yang pertama itu di bidang sosial, kemudian yang kedua di bidang pemerintahan, kemudian ketiga di bidang budaya dan pendidikan, kemudian yang keempat di bidang militer, yang kelima mobilisasi perempuan dan tenaga kerja. Kemudian ada juga dampak positif dari berbagai bidang ini, yaitu adanya sistem menabung yang ada berkembang di Indonesia dan juga selokan Ya. Jadi pas untuk Satya. Jadi itu ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, di mana ada dampak positif dan juga dampak negatif dari penjajahan Jepang di Indonesia. Dampak negatifnya bagi
bidang dari militer, pendidikan, budaya, bahasa, mobilisasi tenaga kerja dan juga perempuan. Dari dampak positifnya ada sistem atau propaganda dari Jepang yaitu menabung dan juga adanya selokan anak di Yogyakarta. Baik, karena sekian dari pembelajaran kita hari ini, untuk minggu depan silakan dipelajari dengan baik, yaitu mengenai strategi bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan di era penjajahan Jepang di Indonesia. Silakan pelajari bukunya. Minggu depan Ibu akan, sebelum Ibu masuk, Ibu akan mendikte kalian satu persatu ya terkait dengan pembelajaran, yaitu mengenai strategi bangsa Indonesia. Baik, karena sudah jam, kita tutup pembelajaran pada hari ini. Untuk ketua kelas silakan ditutup doa. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, alangkah baiknya kita tutup dengan doa juga. Doa untuk agama dan masing-masing. Doa berdiri. Aturan Paramasati. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan